Kelihatan. Kelihatan tapi nggak kebaca. Baca insya Allah ya. Cukup segini mah ya insya Allah ya. Ibu-ibu kan masih muda lah insya Allah. Baik, kita awali dengan berdoa kembali agar Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Di pertemuan yang lalu sudah membereskan suratul Fatihah kan ya? Kalau programnya program ke anak-anak itu tinggal setorannya. Iya. Tinggal setorannya. Tapi saya yakin kalau Ibu Yusri nggak mesti setoran juga sudah kuat insya Allah. Jadi kalau tadi kita baca suratul Fatihah ini, terjemahnya bisa insya Allah ya. Udah paham ya sebenarnya ya tentang terkait Fatihah ya. Jadi kalau misalnya Maliki artinya iya. Kalau iyyaka nasta'inu iya. Kayaknya harus dimulazamah dulu sedikit, dimurajaah sedikit ya. Enggak apa-apa ya? Kita murajaah sedikit. Namanya ini. Nah, ini nih. Murajaah sedikit ya. Nah, kan kalau di pendekatan dengan terjemah Al-Qur'an tuh ini 3 ini tidak boleh hilang. Baca materi dengan tartil, terjemah perkataannya atau lafziyah, kemudian terjemah perkalimat. Maka ketika kita baca suratul Fatihah kemarin, kita sudah baca ini. Ini mengulang saja sebelum nanti masuk ke iftitah. Nah, ini kan ya kemarin ya. Maka ketika baca kita sepakat kemarin menggunakan basmalah sebagai awal suratul Fatihah. Nah, jadi bagi kita yang memang awal suratnya itu adalah suratul Fatihah pakai basmalah, kalau kita fikihnya bagi fakih Imam Syafi'i, maka basmalah. Kemudian bacaan riwayat Hafiz baca Qur'annya pakai basmalah, Fatihahnya, maka basmalahnya dibaca dengan jahar. Jadi kan Bismillahirrahmanirrahim dalam salat ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, tapi diawali dengan basmalah. Itu sudah beres kita bahas. Maka ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau arti secara panjang tadi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kan begitu ya? Kalau kemudian kita pisah-pisah lagi,
Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih. Nanti ketika ditanya, anak-anak itu di tesnya itu ditanya begitu, Bu, diacak. Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Bahkan kita sudah bahas apa itu perbedaan secara terminologinya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, kita sudah bahas itu. Baik. Kemudian ketika alhamdu, kita pun bisa menyatakan oh, alhamdu itu segala puji. Semuanya segala puji itu adalah hanya milik Allah. Kita sudah bahas juga itu. Maka di kotak-kotak itu maksudnya supaya paham artinya. Itu disebut dengan terjemahan Al-Quran. Jadi menerjemah Al-Quran secara lafziah. Ini sudah kita bahas. Nah, sampai sini kan? Shiratal lazi. Nah, kemarin boleh kita ingat-ingat lagi. Karena ada yang banyak bertanya juga ke saya. Ustaz, itu shiratal ladzina an'amta 'alaihim berarti di situ atau shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin? Kita sudah bahas juga. Kalau shiratal ladzina an'amta 'alaihim berarti di situ karena banyaknya yang enggak kuat. Padahal di situ ada tanda lam, alif, dan tanda ada kayak kalau anak saya bilang kayak tanda lope gitu. Gitu ya. Enggak bulat itu kayak angka 5 Arab. Itu tanda apa itu? Iya, itu tanda itu, bukan sembarang tanda itu. Nah, kalau di apa namanya? La waqfafinya di situ tidak boleh berhenti. Kita yang pakai riwayat hafaz itu berhentinya bukan di situ, yaitu di surat al-An'am ta'alaihim wal maghdubi 'alaihim. Alaihim yang kedua kan gitu. Kenapa? Untuk membedakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang basmalahnya tidak dibacakan, maka tetap 7 ayat jumlahnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ harus berhenti. Itulah akhir ayat ke-6. Iya. Begitu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Jadi jumlah yang sama tetap 7. Cuma kita kadang-kadang campur aduk. Kita makanya baca riwayat hafaz basmalah dipakai. Tapi begitu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ berarti kan? Nah, mulai sekarang sampaikan kalau kita pakai riwayat hafaz, Imam Hafaz itu di Kufah mushafnya enggak di situ berhentinya. Di situ bukan rasul ayat, berhenti di mana? Alaihim yang kedua. Terus sekarang kita bahas tentang tanda yang tadi kata yang kayak angka 5 gitu ya. Ada nggak? Coba dilihat. Mumpung ingat karena kemarin banyak yang nanya. Mumpung ingat ada pertanyaan itu maksudnya. Ada nggak di situ? Coba dilihat Bu Yuli. Ada ya? Ada yang tahu itu tanda apa? Itu namanya tanda al-addul ay namanya. Al-addul ay itu namanya tanda ayat-ayat itu yang dalam perhitungan diperdebatkan. Nah, al-addul ay. Lu kok namanya kayak orang India. Al-addul ay itu maksudnya perhitungan ayat. Itu makanya kan punten waktu kecil saya mungkin sama lah di sini. Waktu ngaji jumlah ayat berapa? Jumlah ayat enggak maksudnya jumlah ayat satu mushaf itu satu Quran berapa jumlah ayat biasanya kita hitung ratanya? 6.666. Kan saya pernah bilang ke ibu nanti iseng di rumah coba pulang buka Androidnya atau mushafnya dibuka coba lihat An-Nas berapa ayat, Al-Falaq berapa ayat, Al-Ikhlas berapa ayat, dijumlahkan tuh atau dari Al-Fatihah deh, Al-Fatihah berapa ayat, Al-Baqarah berapa ayat, Al-Imran berapa ayat, An-Nisa berapa ayat itu kan sampai terus bang ada gak 6.666 ayat? Nggak nyampe. Tapi yang istimewanya kalau dijembrengin teh bahasa Indonesia apa ya? Diurai, tek semua mau hitungan sekian. Jumlah itu ayat tidak ada sepotong bahkan huruf ayat pun yang hilang. Sama ayatnya. Dari mulai Bismillah sampai An-Nas itu sama, 114 surat. Lalu perbedaan di mana? Tadi di al-addul ay. Jumlah-jumlah tadi ayat-ayat atau ketika waqaf wal ibtidah. Nah, disitulah yang membedakan jumlah perhitungan ayat.
Nyata ya. Iya, al-adul ay. Al-adul itu perhitungan-hitungan, udud itu adat itu perhitungan, ay itu ayat gitu. Itu masuk ke dalam perdebatan perhitungan ayat. Al-adul ay. Jangan ingat Bang Adulnya aja. Baik, ya, maka selesai sudah nggak ada perdebatan. Nah, tinggal ya kita selama ini bacaan Quran kita baca suratul Fatihah, basmalahnya dibaca tidak? Oh, saya nggak dibaca. Berarti pakai riwayat yang mana? Jangan sampai basmalah nggak dibaca, suratul ladzina nggak berhenti, sampai alaihim berhentinya. Wah, tetap harus 7. Nggak ada yang bilang Fatihah itu 6 ayat, nggak ada. Tetap 7 ayat. Gitu ya. Baik. Maka tinggal kita lihat sudah berapa lafaz yang ada di dalam suratul Fatihah yang kita hafal. Contoh misalnya ketika baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dipenggal situ karena sedang belajar nggak masalah. Nanti ketika sirata jalan, alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmatkan, gitu ya kemarin. Alaihim atas mereka. Maka ketika kita ditanya apa artinya alaihim, kita bisa jawab, oh artinya atas mereka. Apa an'amta? Engkau beri nikmat. Engkau beri nikmat berarti engkaunya kembali kepada kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa yang memberi nikmat? Allah. Engkau berikan nikmat ya. Berarti Allah yang memberikan nikmat kepada hambanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairi apa artinya kemarin? Ghairi bukan. Al-maghdubi orang yang dimurkai. Alaihim atas mereka. Wala dan tidak. Jadi wala itu artinya dan tidak. Ad-dallina orang-orang yang sesat. Jadi kata sesat itu bukan dari MUI. Dari lafaz Allahnya sudah ada. Kan kemarin ramai tuh pembela Panji Gumilang menyatakan bahwa Panji Gumilang itu gak sesat. Siapa Anda menyebut orang lain sesat? Lo sesat. Padahal kalimat sesat itu sendiri sudah ada di dalam Al-Quran. Itu Allah yang menyebut. Boldun itu sesat artinya. Apa sesat itu artinya? Apa sesat itu? Al-mailu 'anis siratus shawab. Yang menceng dari jalan yang benar. Itu sesat. Kalau yang namanya kita jalan nggak berdasarkan petunjuk kan sesat kan? Iya. Mana kok kelompok 5 belum datang-datang di pos 2 misalnya nih, lagi rihlah atau lagi apa? Oh iya. Kayaknya tersesat. Kata apa yang digunakan yang pas? Kalau orang yang tidak menuju kepada jalan yang benar, ya sesat. Itu pas. Jadi sesat bukan justifikasi dari MUI, bukan. MUI itu hanya menyampaikan, oh Anda kalau begitu tersesat, gitu maksudnya. Dengan hujah dan dalil seperti ini. Itu ya. Takut di sini ada yang penggemarnya Panji Gumilang, saya jelaskan. Baik, ini surat Fatihah sudah beres ya. Saya anggap sudah beres dan sudah hafal. Saya sudah ngasih ininya belum ya? PTT-nya ini sudah ya? Dulu udah ya? PTT kayak gini? Udah belum? Ya nanti ya. Saya tanya dulu, boleh kan kirim-kirim? Baik. Ya, kita sekarang ke materi yang
hari ini, yaitu materi terkait doa iftitah. Itu yang nulis di penghantarnya bagus itu, benar. Iftitah itu adalah namanya juga doa pembuka, dan itu banyak versi dan bukan perdebatan ya, banyak versi. Maka ketika baca doa iftitah itu pasti ada yang menggunakan iftitah yang versi yang satu dan versi. Kenapa saya tulis satu itu maksudnya versi satu? Di kitab Azkar An-Nawawi itu lebih dari 6 iftitah. Tapi kita ambil yang masyhur yang 2 saja. Nah, pendekatan ini yang betul. Termasuk ini sebetulnya kita ajarkan kepada anak-anak. Kenapa? Karena sebagian kita juga dari kecil diajarkan niat sholat. Cuma dalam penyampaiannya harus jelas. Ini bukan niat yang di hati. Kalau di hati itu terjemahannya. Ini dilafazkan. Talafuz usul ini tujuannya kalau di mazhab Syafi'i itu untuk orang-orang yang was-was. Atau menguatkan orang-orang yang memang fokusnya kurang. Kita analogikan, ibu dulu ketika latihan berenang atau mau lari sprint, ada berapa aba-aba? Bersedia, ya, awas. Begitu mau take door, ada yang loncat duluan, ulang lagi, kan gitu ya. Itu olahraga saja sampai segitunya, apa sih tujuannya? Menghadirkan kesungguh-sungguhan. Nah, ketika guru-guru kita, tentunya dengan tuntunan-tuntunannya kan, makanya lafaz ini coba ibu lihat di kitab Safinah, syarahnya di Kasyifatus Saja, di Inaratud Duja, kemudian juga di kitab-kitab dihadirkan niat ini. Tapi ini bukan niat yang ada, ini hanya talafuz saja. Nah, karena nanti kalau mazhab yang lain nggak mesti diucapkan, dari rumah berangkat ke udah niat kok. Udah, kelas nggak usah diperdebatkan. Penting bahasa dalam fikih seperti an-niyat qasdus syai' muqtaranan bi fi'lihi wa mahalluha fil qalbi. Tahu artinya, Bu? Ini ada di bawah. Nggak kelihatan ya? Salah berarti saya. Iya. Niat itu niat qasdus syai', menyengaja melakukan sesuatu. Muqtaranan bi fi'lihi, yang itu berbarengan dengan pekerjaan itu. Itu niat. Ibu niat mau makan. Niat mau makan Ambil piring, ambil nasi, ambil centang, itu ya. Mau makan tapi diam gitu. Enggak beres-beres enggak makan, itu dalam hayalan namanya. Wa mahalluha fil qalbi, dan tepatnya niat itu di hati. Itulah kenapa di dalam kitab-kitab hadis arba'in itu pas di pertamanya itu tentang membahas tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman hijrat ila Allah wa rasul fa hijrat ila Allah. Jadi niat itu luar biasa untuk betul-betul memberikan kekuatan kepada apa yang kita lakukan. Nah, para ulama kita mengikat niat ini dengan lafaz ini, usolli fardhu, misalnya usolli fardhu subhi atau fardhu zuhri, fardhu asri, fardhu maghribi, isya'i rakaataini, salasan. Kalau itu rakaatani, misalnya kalau subuh itu mau imaman, mau makmuman, kalimat-kalimat ini nanti kan kita terjemahkan dalam hati. Allah, niat aku sholat subuh 2 rakaat makmum karena Allah. Itu kan. Ya, khusyuk tidak itu? Khusyuk dibanding, mohon maaf, punten, Allahu Akbar. Enggak ada mengawali sesuatu dengan kekhusyuan. Allahu Akbar. Langsung tuh. Karena di awalnya khusyuk langsung bercabang pikirannya. Iya, yang tadinya enggak kepikiran. Bahkan sesuatu yang hilang pun jadi kepikiran. Oh, ternyata ketinggalan di sini, ketinggalan di sekarang begitu. Gitu ya. Makanya kenapa guru-guru kita dulu ketika mau sholat itu bahkan sampai berdoanya baca An-Nas, ya kan? Baca Al-Falaq, bahkan baca doa yang luar biasa, yaitu kita berlindung dari kehadiran setan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun.
Itu doa itu di dalam ayat Al-Qur'an. Nanti Ibu cari ya di surat apa ayat berapa. Tadi Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Artinya Rabbi ya Tuhanku, a'udzubika aku berlindung kepadamu min hamazati syayatin. Dari gangguan setan. Bisikan setan. Wa a'udzubika aku berlindung kepadamu ayyahdurun dari kehadiran setan. Kan banyak ikhtiarnya dari guru-guru kita, makanya kenapa harus rapat. Sufakum rapat barisannya supaya setan tidak salah masuk. Ya, yang kayak gini jangan anggap, oh bagus lah kalau setan masuk jadi ikut sholat. Ini pengertian yang nggak benar. Justru ketika rapat itu supaya kita itu tidak terlihat bercerai-berainya. Walaupun tadi dalam fikir rapat itu ada dua, ada rapat ini cukup rapat, ada yang rapat mungkin saudara-saudara yang kakinya rapat. Silahkan pilih yang mana yang nyaman. Saya sering ngajarin ke anak-anak, pilih yang nyaman. Kalau di masjid ini nyamannya teman kita sebelahnya ada didapetin kakinya, nyaman, ya udah. Tapi kalau didapetin dia ngerenggang, berarti dia nggak nyaman. Jangan dikejar-kejar terus kakinya. Bahaya. Ya kan? Jadi dia mengecil sebanyak ini tinggal lebar. Jadi malah akhirnya enggak ini. Itu fikih itu banyak pasti banyak akan terjadi perdebat. Selama itu bukan uslub, hanya furu'iyah, tidak masalah. Itulah kenapa di dalam fikih yang ulama kita menyebutkan, oh ini rukun sholat ada sekian. Artinya rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, harus ada. Jangan jauh-jauh. Ketika kita bahas fardhu wudu atau rukun wudu, kalau versi Al-Qur'annya ada berapa? Halo. Versi Al-Quran, bukan versi fikih. Lihat di surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat. Apa pertama? Faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Apa lagi setelah itu? Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan. Terus apa lagi? Iya, wamsahu ru'usakum. Nih, usap ru'usakum bukan rambut, tapi tempat tumbuhnya rambut. Kalau rambut yang diusap, kasihan yang botak. Punya rambut. Ya, jadi ru'usakum, tempat tumbuhnya rambut. Kepala. Kemudian apa lagi? Wa arjulakum ilal ka'bain. Lewati mata kaki. Berapa? 4 kan? Tapi kenapa di kitab fikih banyak yang menyatakan jadi 6? Nah, itu dia. Karena ada ketika zaman itu sahabat juga ketika melakukan, ternyata tangannya berlopatan darah dulu, dia tangan dulu yang dibasuh. Sah nggak? Enggak, kenapa? Karena tartibul ayatnya. Terus kok ada timbul yang sunnah? Itu disebut dengan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, berkumur-kumur. Kenapa? Karena bagian itu nanti termasuk bagian yang harus dibersihkan, tapi sunnah. Kumur-kumur, Bu. Bahkan kalau di kitab Al-Quran itu doanya kan banyak itu, Bu. Sampai mohon maaf ketika Ibu misalnya basuhnya di kolam sampai begini akhir ada doanya, alhamdulillah ja'alal ma'a tahuran. Maksudnya ayat Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk bersuci. Sampai kalau air yang kecil gini ada doanya juga kan? Gimana doanya? Al-mafadzaya min ma'asika kulliha, kumur-kumur. Ada doanya. Tapi sekali lagi itu untuk keutamaan saja. Bukan rukunnya sholat. Rukun sholat yang termasuk di Al-Quran tadi, surah Al-Maidah tadi. Wajah jangan sampai hilang. Sampai kelewat maksudnya di bahasa. Kok jangan sampai hilang? Kok wajah bisa hilang? Ayo, ayat awal-awal. Tadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa masahu bi ru'usikum. Kemudian wa aydiyakum ilal ka'bain. Coba dilihat. Ayatnya. Alhamdulillah, berarti hari ini pulang itu hafalin. Liatin anaknya bener gak? Nah, nanti begitu. Ini cuma 4 mah. Niat. Nah,
Niat ketika waktu kecil itu di mana tempatnya? Indah ghusl wajhi, ketika membasuh wajah. Dan itu kan ditulis bahasa Arabnya. Nawaitu wudu'a wa fil hadas al-asghari fardhu lillahi ta'ala. Itu lafaz, talafuz. Niatnya di hati. Walaupun itu enggak diucapkan, ibu di hati yang penting. Loh kok segitu? Ya itulah yang membedakan. Bukankah hanya dengan niat dan melafazkan, itu jadi salah satu bentuk akad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu luar biasa, Bu. Yang tadinya haram karena dengan akad jadi halal. Ini kan ya bahasnya gitu. Sesuatu yang itu biasa saja kalau kita tidak diniatkan, jangan sampai Allah kan maha tahu. Ya udah berarti bisa kita apa namanya nggak usah ngomong apa-apa Allah maha tahu betul. Tapi kesungguhan kita seperti apa? Iya. Ibu pernah nggak nyuruh makan ke anak-anak? Ayo makan, makan, makan. Anak udah tahu jadwal makan, tapi tetap harus diingatkan. Itu di Kaifa kalau lagi rapat. Ya. Jam kedua telah selesai. Wah. Kita masuk jam ketiga. Atau lihat di bandara tuh ting tung ting ting ya kan? Peringatan itu selalu diulang-ulang kan? Ladies and gentlemen, nah, itu padahal orang sudah paham kok. Tuh ya. Baik. Jadi kalau ini saya tidak akan terlalu menekankan ini karena ini insya Allah paham. Cuma kita pahamkan bahwa ternyata itu adalah bagian yang memang tujuan utamanya kenapa menghadirkan niat ini ditalafuzkan untuk menguatkan orang-orang yang kadang-kadang was atau kita sendiri kalau kita ingin betul-betul kan bersungguh-sungguh. Itu hadirkan kan? Bisa. Dibaca, Bu? Iya. Jadi Aitamiyu annahu sami'an. Ini ada yang kepotong tapi intinya gini. Bahwa At-Taimi annahu sami'a Al-Qamah bin Waqqasin Al-Laysiyu yaqul. Jadi menyampaikan bahwa disebut dengan Al-Qamah bin Waqqas Al-Laysi itu pernah berkata bahwa sami'tu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar, telah mendengar dari lisannya Umar bin Khattab di atas mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalanya ini siapa? Umar bin Khattab. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah fid dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Ini tentang menguatkan niat. Tadi jadi kita niat itu nggak usah diperdebatkan. Kenapa? Karena niat itu sesuatu yang memang dianjurkan. Nah, bagaimana cara menyampaikannya niat itu? Itulah tergantung pemahaman mazhab. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu ditelafuzkan usolli. Yang tadi diikatnya yang usolli ini. Kenapa? Itu untuk menghadirkan dzuk. Kalau mazhab Syafi'i orang dari rumah udah niat kok itu udah tahu. Cukup ya langsung aja dalam hati, nggak usah ditelafuzkan. Allahu Akbar. Bagi kita yang pemula, yang awam ini biasanya kan agak lama di situ. Lama. Kalau nggak dilatih. Hadir aja pada tinggal aku niat sholat zuhur 4 rakaat menjadi makmum karena Allah. Udah segitu beres. Ya kan? Gak usah aku niat sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Al-Ikhlas pakai sejadah ini, nggak usah. Kepanjangan itu mah. Dengan imamnya ini nggak usah. Iya. Emangnya mau ngapain? Misal gitu ya. Deh. Ini kayaknya dilewat aja, di skip aja lah. Kalau ini tuh kenapa kita sampaikan kisah? Karena itu akan menggugah anak-anak kita mau betul-betul membaca ayat ini. Tapi kayaknya ibu-ibu juga senangnya kisah-kisah ya. Nanti kan bisa diceritakan ke anaknya ya. Kenapa ada doa ini? Ini kisahnya. Tapi menghemat waktu, masa saya baca ini nggak usah lah. Intisarinya aja ya.
Nah, ini intisarinya. Apa intisarinya? Dasar berniat adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa semua perbuatan sesuai dengan gantung niatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim tadi. Yang kedua, intisarinya keutamaan berniat adalah menentukan sah dan batalnya sesuatu amalan serta sedikit dan banyaknya pahala. Ibu puasa. Apa rukunnya kalau kemarin puasa Ramadan? Bukan, rukun puasa itu apa? Rukunnya. Niat kan? Niat. Kalau nggak niat gimana? Nah itu dia maksudnya. Ibu yang pernah ibadah haji, ibu kan harus ihram di miqat, ya kan? Ada yang jatuh pesawat, ada yang nanti di Bir Ali. Itu semua apa yang ketika miqat itu dibimbing oleh mutawifnya atau ketika dibimbing oleh apa namanya pembimbing hajinya. Pakaiannya sudah pakai kain ihram, terus gimana? Niat kan? Nawaitul hajja wa umrata lillah. Kenapa harus niat? Ya karena kalau nggak niat gak sah. Itu maksudnya. Kalau ngomong, Allah maha tahu kok. Kita bayar sampai nanti 15 tahun. Masa nggak tahu? Allah maha tahu. Iya, tapi kesungguhan kita itu dibuktikan dengan melafazkan dan menghadirkan niat. Iya. Kemudian tata cara berniat menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik adalah dilakukan bersamaan dengan takbir. Jadi ibu sekarang nggak usah ragu lagi. Berarti pakai mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ini murid dan guru loh bu. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Tapi yang unik dalam kisah perguruannya Imam Syafi'i ke Imam Malik adalah Imam Syafi'i datang ke Imam Malik berguru itu sudah hafal Al-Muwatta karangannya Imam Malik. Tebal. Imam Syafi'i datang. Kalau bahasa kita jauh-jauh datang, tujuannya untuk belajar. Salah jadwal. Harusnya hari Selasa kayak gini, jadwal datang hari Senin. Ditunggulah sama muridnya. Anda siapa? Oh saya sebutkan namanya. Mau ngapain? Saya mau ketemu dengan Imam Hanafi. Imam Malik. Saya mau berguru. Kata Imam Malik. Siapa itu? Syafi'i. Suruh pulang. Bilangin bukan waktunya. Datang lagi. Ya saya dari jauh bilang kalau mau berguru dengan saya sudah punya apa? Kata Imam Syafi'i, tolong sampaikan saya sudah hafal Al-Muwatta. Karena Imam Malik. Ada nggak kayak gitu bu? Orang mau berguru ke seseorang, tapi karya orang itu sudah dihafal. Itu makanya luar biasa kan indah nih bu. Ini perdebatan ulama-ulama besar yang luar biasa jadi rujukan ibadah. Kata Imam Syafi'i, jika ada pendapat yang berbeda dengan Imam Malik, maka ambil pendapat Imam Malik. Sesungguhnya beliau adalah guruku. Indah tidak? Tapi hebat juga Imam Malik. Jika ada pendapat yang berbeda dengan pendapat Syafi'i, ambillah pendapat Syafi'i. Sesungguhnya dia lebih ihtiyat, dia lebih hati-hati. Ada nggak kayak gitu sekarang guru sama murid? Yang ada gurunya nggak mau dikalahkan sama muridnya. Iya kan? Apalagi kalau di dunia persilatan. Pasti semakin sanad ke ilmu persilatannya panjang, semakin sedikit ilmunya. Kenapa? Pasti ada ilmu pamungkas yang nggak dikasihkan. Iya, takut nanti gurunya kalah tuh. Tapi kalau ilmu agama nggak ada yang disembunyikan. Betul nggak? Cuma kadang-kadang kitanya nggak sanggup menerima keilmuan dari guru-guru kita. Yang jauh-jauh saya punya guru di Jawa Mas Al-Maufirullahu, beliau keikhlasannya luar biasa. Bikin pesantren. Semua anak-anak yang ngaji ditanggung. Nggak ada yang bayar. Dikasih tempat tidur, kasih temari, kasih kitab. Yang mau ngaji-ngaji. Kalau enggak, tegas beliau. Itu namanya luar biasa. Tapi begitu kita lihat, ternyata keilmuannya kayaknya nggak nyampe kepunyaan kita belum nyampe ilmu kita seperti beliau. Jadi kalau ditanya tentang ini, beliau tanpa buat kitab juga sudah bisa menjelaskan. Kalau kayak kita termasuk saya, kalau ditanya pasti nunggu dulu. Harus baca dulu kitab-kitab. Beliau menjelang akhir hidupnya kan sakit gula sampai ke atas, gula ya.
Itulah ke atas, nggak bisa melihat. Tapi tetap pengajian tafsir tuh di pesantren atau di masjid setiap hari Ahad. Yang bacakan tuh biasanya putranya beliau yang sekarang pegang tuh. Rizki. Baca beliau. Beliau menerjemahkannya tanpa melihat. Sudah hafal. Beliau begitu aja ngomongin, anak-anak perbanyak baca. Ntar kalau sudah seperti babah nyesel. Nyesel. Sekarang saya 2 jam lebih 3 jam lihat ini udah langsung remeng-remeng pakai kacamata. Iya. Makanya sering khutbah di sini nggak pakai teks. Kenapa? Kalau pakai teks malah pusing. Gitu. Nah, kembali lagi, maka ketika Imam Syafi'i, Imam Malik berbeda pendapat, ternyata indah. Yang jadi masalah itu ini pengikutnya. Beda dikit, ribut. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad boleh dilakukan sebentar sebelum takbir. Ini sebelum takbir, niat. Tapi tetap lihat. Pokoknya niat itu lihat. Nah, masuk ke doa lafaz doa iftitah. Sampai jam berapa kita teh? 9:30 ya? Oh, jam 10 ya. Lupa Bu, maklum ini udah 2 bulan lebih. Bukan. Saya maksudnya ini misi ini udah 2 bulan lebih yang ngisi ini lupa lagi gitu jadwalnya. Baik, ini doa iftitah yang kita ambil dari beberapa doa iftitah yang ada di tadi kitab Az-Zar An-Nawawi. Mungkin sebagian ibu-ibu ada yang pakai ini. Ada yang nanti sebagian yang pakai ini. Nah, betul ya? Di kita rata-rata pakai ini kan? Ada yang ulum ba'id, baini wa bain khotoyaya, betul. Sama yang ini. Allahu Akbar kabiro. Ada yang pakai yang lain enggak? Karena di kitab Az-Zar ada 6 itu. Baik, ini aja dulu ya. Kita baca. Nanti ibu-ibu ikuti ya. Allahu Akbar kabira. Mangga. Nah, ini kebiasaannya. Ini kebiasaannya. Allahu Akbar kabira. Mana ru'nya? Itu kan idhamah. Allahu Akbar kabira. Kita Allahu Akbar kabira. Udah salah itu. Sama seperti ibu ketika afsus salam, mengamalkan salam. Assalamualaikum. Jawabnya harusnya waalaikumsalam. Tapi karena kita kumsalam atau waalaikumsalam. Itu nggak sebanding dengan pertanyaannya. Jawabnya harusnya langsung waalaikumsalam. Iya, ini juga sama. Allahu Akbar. Bar, bukan bar tapi baru. Allahu Akbar kabira. Lagi, 2, 3. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, di sini ada yang pakai ini, ada yang langsung wajah tuh. Nah, kita di Umi pakai yang wajah tuh. Tapi kalau saat ini biasanya pakai yang ini wajah tuh. Itu ada keterangannya semuanya ya. Baik, 2, 3. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Hanifan muslima. Wa ma ana minal musyrikin. Awas jangan sampai wa ma ana minal muslimin. Jangan ngelamun. Awas, artinya jauh nanti. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Naknya pendek. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu.
wa ana minal muslimin. Udah hafal kan insyaallah ya? Ada yang masih ragu-ragu? Iya. Yang mana? Allahu Akbaru ya. Biasanya Allahu Akbar aja kan. Nah, itu berarti dulu salah denger. Ya ini ya. Ya. Kayak pakai ini itu riwayat yang lain. Nah, kita pakai yang ini. Sama aja. Iya, sama aja. Enggak masalah. Baik. Tapi kita yang pakai ini dulu ya. Enggak apa-apa. Kan ada wajah tuh. Itu mewakili ini. Nah, nanti kita terjemahkan. Baik. Kayaknya kalau ke ibu-ibu langsung terjemah aja deh. Kalau anak ini langsung dihafal dulu anak-anak ini. Makanya materi ini kan anak nggak mungkin seharian. Tapi kalau saya husnuzon ibu-ibu di sini sudah hafal semua. Oh, ragu amat sih. Ibu hafalkan insyaallah ya. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kayak pakai ini kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Bukan pataros. Iya pataros mah ngobrol pataros-taros. Bukan. Ini kadang-kadang kita ngajinya kayak dulu ngajinya cuma dengerin jadi pataros. Bukan pataros, fataros samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal awasatati musyrikin. Inna solati inna pendek ya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ini doa iftitah, doa pembuka. Apa hukumnya di dalam salat? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Bukankah salat itu sendiri namanya doa? Maka perbanyak doa. Gitu ya. Tapi tujuan dari kita mempelajari terjemahan Al-Quran ini, ketika kita baca apapun, kita tahu artinya secara perlafaz. Jadi ketika berdoa itu kita paham yang diucapkan. Itu ya, ya. Ayo jujur, siapa yang paham artinya? Ayam meren. Adalah yang paham. Ustadz pahamnya paling kalimat ini saja. Nggak apa-apa, yang penting ada nyambung-nyambung lah dikit. Kemana? Kata ibu, saya mah hafalnya doang. Inna solati, sesungguhnya solatku. Wa nusuki, nah itu nusuk teh naon Ustadz. Dan ada orang yang baca wa ma yahya. Wa mahyaya dengan wa ma yahya beda artinya. Itu tadi karena punten cek bahasa Sunda mah apa cangkem. Apa cangkem teh? Hafal karena sering dengar orang. Iya. Namanya apa cangkem, Bu? Cangkem teh mulut kan ya? Ya karena sering orang ngomong, sering orang denger gitu. Kayak saya, kan gak niat saya ngapalin lagu Roma Irama itu. Tapi karena deket pesantren ada yang jam sekian sering nyetel lagu Roma Irama. Jadi nempel ke saya itu, Bu. Sambil masak itu lagu Roma Irama apa saya jadi di situ nanti lagu Ebit Gade disetel. Jadi nyambung saya hafal. Dan anehnya yang kayak gitu gak dihafalin, gak niat ngapalin juga hafal anehnya, Bu. Nanti sorean dikit lagu Iwan Fals. Apa saya dulu waktu itu Fals? Karena pesantren kita itu dekat ke warga, jadi yang musiknya itu lagu nanti ada lagu-lagu Pambes Deloitte. Ini setel itu apa jadi saya itu? Nah, kayak gitu apa cangkem namanya. Jadi apa cangkem itu harus dikonfirmasi dengan kajian seperti ini. Baik, kita bahas berlafal. Allahu akbaru kabira. Allahu Allah akbaru yang maha besar. Kabiran yang besar. Kabiran itu yang besar. Kalau akbar yang maha besar. Kalau ada dua kalimat kayak gini, di kalimat betul-betul itu menandakan sighah mubalaghah. Betul-betul maha besar. Akbar yang maha besar. Iya. Jadi ketika Allahu akbaru kabira, ini pernyataan. Allahu Allah akbaru yang maha besar, kabiran yang besar gitu ya. Nah, nanti akan diartikannya
dengan kata pengantarnya di dalam bahasa Arab itu yang benar-benar besar gitu. Maka di bawahnya itu Allahu akbar kabira. Allah maha besar, benar-benar besar. Satu dulu ya. Yuk sama-sama. Allahu akbar kabira. Langsung. Allah akbar yang maha besar, kabiran yang besar. Allahu akbar kabira. Allah maha besar, benar-benar besar. Oh, Allah akbar kabira artinya maha besar dengan benar besar. Tambah ya. Walhamdulillahi katsira. Walhamdu dan segala puji lillahi bagi Allah katsiran yang banyak. Walhamdulillahi katsira dan segala puji bagi Allah pujian yang banyak. Jadi artinya Allahu akbar alhamdulillahi katsira itu apa artinya? Dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Kita sama-sama baca lagi. Jadi Allahu akbar ya. Nanti langsung ditembakkan per lafaz. 2, 3. Allahu akbar kabira. Allah akbar yang maha besar, kabiran yang besar. Baca lagi. Allahu akbar kabira. Allah maha besar, benar-benar besar. Di pengannya begitu. Allah maha besar, benar-benar besar. Langsung duanya. Walhamdulillahi katsira. Walhamdu dan segala puji lillahi bagi Allah katsiran yang banyak. Walhamdulillahi katsira dan segala puji bagi Allah pujian yang banyak. Nah, 2 ini kalau ibu hafal langsung masya Allah luar biasa. Nah kan tadi tanya apa artinya al-akbaru? Yang maha besar. Walhamdu katsiran yang banyak. Allahu akbaru kabira. Oke, artinya Allah maha besar, benar-benar besar. Nanti kalau tanya lagi, walhamdulillahi katsira, apa artinya? Pujian yang banyak. Nah itu. Maka ini untuk ibu ketika berdoa jadi paham yang diucapkan, yang kedua menghindarkan dari kesalahan baca. Kenapa kesalahan bacanya? Karena ibu akan dituntut bacanya per lafaz harus benar. Kalau baca Allahu akbar kabiro itu langsung takat. Bu bukan Allah. Bukan au tapi Allah. Kalau ibu baca au berarti ada waw. Hamzah, waw, lam, waw. Enggak ada waw. Maka Allah. Kata ibu, Ustaz ribet amat. Bukan ribet, emang begitu. Bu, perasaan di pertemuan awal kita pernah kita bahas. Kenapa kita harus belajar tahsinu tilawah? Alasan-alasannya sudah kita ungkapkan. Yang pertama, khawatir kita salah baca. Kan begitu ya? Yang kedua, khawatir ibadah kita tidak sah. Contoh, kan ketika kita sholat sudah kita bahas. Ada rukun qauliyah, rukun fi'liyah, rukun qalbiyah. Niat harus diungkapkan. Qauliyah diucapkan. Apa itu? Takbiratul ihram. Itu rukun. Tidak boleh diganti, tidak boleh diputus, tidak boleh dihilangkan hurufnya. Dan tidak boleh ditambah. Kalau Allah itu namanya bukan takbir, itu istifham. Apakah Allah maha besar? Jadi pertanyaan nanti. Ini kan? Atau Allah. Mau orang Sunda. Kalau enggak Allah. Lamnya hilang satu. Abdi mah kumaha Allah. Ya. Itulah kenapa harus kita pagari. Nah, ketika nanti di terjemahan ini tuntutannya bukan bisa menerjemahkan dengan baik, tapi bacanya juga harus benar-benar baik.
Maka ketika sekarang, oh saya dulu bacanya Allahu Akbar kabiro. Nah sekarang kita betulkan. Dalam teks hadisnya bukan Allahu Akbar kabiro, tapi Allahu Akbaru kabiro. Karena kalau di dalam nahwu sorofnya kita membahas dari konteks segi sastranya Arabnya, logohnya itu tidak ada yang menganjurkan dan tidak ada yang memerintahkan itu disukun, harus dhammah. Allahu Akbaru. Sifat Allah. Itu ya Bu ya. Maka ketika dilafazkan Allahu Akbaru kabira. Oh, baru tahu ternyata selama ini Allahu Akbar kabira. Bu, untungnya itu bukan bacaan rukun, itu sunnah. Artinya ibu baca alhamdulillah dapat pahala, nggak baca teng-tengen kan gitu ya. Iyalah, masa kita kan tahu sunnah itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Kan kita ingin dapat kesempurnaan. Ustaz, saya bacanya bukan yang itu. Yang mana tadi Allah memba'id ini. Tunggu nanti ya Bu ya. Ini selesaikan dulu. Nah, nanti ada Allah memba'id baini wa khotoya kama ba'ata bil masyriq wal maghrib. Itu ada. Kita masih yang ini dulu. Jadi ketika baca Allahu Akbaru kabira. Allah Akbaru yang maha besar. Kabiran yang besar. Allahu Akbaru kabira. Allah maha besar, benar-benar besar. Walhamdulillahi katsira. Walhamdu dan segala puji. Lillahi bagi Allah. Katsiran yang banyak. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah, pujian yang banyak. Sampai di sini kita diingatkan, oh ternyata orang mau sehebat apapun memuji kita, maka pujian itu adalah hanya milik Allah. Kenapa kok milik Allah? Karena Allah maha segalanya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita kecil. Begitu. Nah, ini lafaz selanjutnya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhana dan maha suci. Allahi Allah bukratan pagi. Wa asilan dan sore. Oh, bukratan teh pagi. Kita tadi bukratan teh apa artinya? Nah, gitu kan. Ya. Yeah. Maka ketika sudah paham artinya ibu Quran tentang pagi, berarti kita betul-betul ketika menyampaikan Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore. Ya. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Coba baca Bu. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras. Sekali lagi bukan fataros tapi fataras samawati wal arda. Wajjahtu aku menghadapkan. Yuk. Wajhiya wajahku. Lillazi bagi yang fatara menciptakan as-samawati semua langit wal arda dan bumi. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Aku menghadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Yuk, 2, 3. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Aku menghadapkan diriku kepada yang menciptakan langit dan bumi.
Oh, ternyata wajah tu wajah sampai Allah tuh oh, itu artinya. Iya. Paling saya tahunya as-samawat wal ardu doang. Nah, gitu ya. Wajah itu apa? Wajihiyah. Maka ketika ada yang apa artinya bukrota? Pagi. Apa artinya wajah tu? Aku menghadapkan. Ya. Fatara menciptakan. Wal arda dan bumi. Subhana dan maha suci. Jadi paham. Jadi ketika ini Pak. Bahkan kalau dulu sebetulnya sebelum masuk Fatihah pernah saya sampaikan untuk pengenalannya doa mendengar azan. Kan itu ya? Ingat kan Bu doa mendengar azan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wa wasilatal fadilah. Ini kan ada dua versi doanya. Dia sampaikan hikmahnya dan sebagainya. Itu kalau ibu tahu artinya, Masya Allah. Kan salah satu ikhtiar agar ketika kita nanti dimudahkan ketika sakaratul maut. Ya kan? Itu salah satunya juga sering menjawab lafaz azan. Jangan azan dimatiin. Baik, sampai sini Bu, ada yang tanyakan? Sampai sini dulu. Tenang, masih banyak tuh. Pusing Ibu. Paling ini dasarnya ini dasarnya doa kita. Apa katanya Bu? Asalnya Bu. Wa an Abdi Umar, bainama nahnu nusalli ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh qala rajulun minal qaum Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manil qail kalimata hadza wa kadza. Qala rajulun manil qaum ana ya Rasulullah. Qala ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Qala Ibnu Umar fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzalika arwahu Muslim. Jadi gini Bu. Doa iftitah yang iftitah satu tadi yang versi Allahu Akbar Kabir itu ceritanya gini, ini kata Ibnu Umar. Bainama nahnu nusalliya, maksudnya ada ketika kami bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama Rasulullah. Nah, ketika salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tiba-tiba ada seorang rajul itu seorang laki-laki. Minal qaum, dari satu kaum yang ikut salat itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bacanya pelan-pelan tapi cukup terdengar di telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai faqala Rasulullah. Nah, ketika beres salat Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Manil qaul?" Siapa yang tadi bilang, siapa tadi ngomong kalimat seperti tadi? Diulang Rasulullah tapi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Maka berkata seorang laki-laki tadi, ada ya Rasulullah, saya Rasulullah. Qala, menjawab Rasulullah, ajibtulaha, itu kalimat yang luar biasa. Ajib. Kenapa ajibnya itu? Kata Rasulullah, futihat laha abwabus sama. Maka dibuka pintu langit. Dan itu, futihat abwabus sama. Qala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dzalika." Dan aku semenjak itu tidak pernah meninggalkan kalimat itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ini hebat, luar biasa. Inilah yang disebutkan. Artinya, ketika melakukan ibadah bukan berarti tidak dilakukan oleh Rasulullah itu tidak boleh. Buktinya itu Rasul sampai siapa yang menyebutkan itu, kalimat itu? Rasul belum mengajar itu. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan ya. Ini disebutkan hadis yang lain biar nanti informasi jelas. An Ali bin Abi Thalib an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila shalat qala wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Awalnya Rasul hanya di situ mulainya.
Yang nggak pakai tadi Allahu Akbaru kabir. Rasul hanya mengajarkan sampai situ. Tapi ketika ada tadi seseorang yang mulai Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata Rasul, siapa itu yang tadi baca itu? Gitu maksudnya. Sahabat, saya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa tadi katanya? Anjing. Kenapa? Dengan itu dicatat oleh malaikat, dibuka pintu langit. Kalau seandainya itu dilarang, kamu tidak aku ajarkan, tapi kamu melakukan itu. Kan nggak begitu Rasulullah. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan syariat menurut Rasulullah SAW. Nah, kalau kebiasaan Rasul baca yang ini, wajah itu. Ini intisarinya. Dasar doa Allahu Akbar kabiro adalah pernyataan Rasulullah SAW bahwa pintu-pintu langit dibukakan bagi orang yang membacanya. Dan dasar doa wajjahtu wajhiya adalah kebiasaan Rasulullah. Jadi Rasulullah biasanya dari wajjahtu wajhiya. Tapi ketika ada sahabat yang membaca itu, kata Rasulullah tadi disebutkan bahwa kata Rasulullah pintu-pintu langit dibuka bagi orang yang membacanya. Sampai di sinilah kenapa para ulama menyikapi perbedaan pendapat apalagi yang masalah khilaf itu sangat bijak. Gak langsung bid'ah haram. Kenapa? Karena ada fiqh dakwah kita yang harus kita utamakan. Kalau kita belum apa-apa udah sampai gitu pada kabur tuh. Ini bijak Rasulullah SAW. Nanti ada kalimat-kalimat yang lain. Intinya apa, Bu? Pentingnya ngaji. Kalau ngaji, insya Allah akan ketemu. Makanya tadi saya di awal pakai hadis yang luar biasa. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Fatuhlika. Kun, jadilah kamu aliman, orang yang alim. Maksudnya orang yang ngajar. Jadi kalau punya ilmu, ibu jangan pelit. Karena ilmu dulu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kan 4 hal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Salah satunya an ilmihi. Dari ilmunya. Dipakai apa ilmunya? Apa dipakai mintaran batur? Apa dipakai ngabohongan batur? Nah, jangan salah. Ilmu itu akan dimintai pertanggungjawaban. Akan dihisab ilmu kita. Kita bisa baca Quran. Tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita. Ada ipar kita, mertua kita. Misalnya bacanya masih hancur, acak-acakan. Kita diem, wae. Nah, itu tadi bahaya. Udah diajak. Udah digini. Tapi tetap gak mau ngaji. Itu lain hal. Yang penting kita sudah berusaha. Bahkan saya nyontoin, saya yang belajar tahsin. Suami saya mah hebat. Nah, itu kan nanti perdebatan kita. Saya kalau ngomong gini itu ke bapak-bapak itu pengajian yang malam Senin, bapak-bapak jangan enakan di sini. Bapak-bapak hadir pengajian anak istri tanggung jawab. Karena nanti di apa namanya? Di yaumul hisab itu akan saling menghujat dan saling menjadi fitnah. Ibu tidak percaya? Buka surah Abasa. Setelah mata'an lakum wa li'an'amikum itu baca ibu sampai beres. Fa iza ja'atis shakhah sampai beres. Itu sedih Bu kalau lihat itu. Merinding kita. Jadi secinta dan sehebat apapun cinta ibu kepada pasangan, nanti di sana masing-masing. Masing-masing. Makanya kalau dulu sehidup semati. Ya kan? Lu yang hidup gue yang mati. Harus sehidup sesurga. Itu dong. Ya kan ini pengajian, judulnya pengajian bidadari surga. Ibu harus siap jadi bidadari surga buat suaminya masing-masing. Amin ya robbal alamin. Itu tujuan mulia, Bu. Makanya ya ridhonya ibu itu gampang, ridho suami ibu ridho udah itu ada. Makanya saya titip yang ngaji di sini harus izin sama suaminya ya. Yang masih ada pasangannya. Izin. Baik. Kemudian keutamaan orang yang membaca Allahu Akbar kabira itu tadi pintu-pintunya kan dibuka. Dan 12 malaikat berebut mencatatnya. Masya Allah. Ini di Bukhari, Bu.
Ibu nanti cari aja. Di kitab Muslim juga ada. Sedangkan keutamaan doa wajah tu wajhiyah adalah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tata cara membaca doa iftitah adalah dibaca setelah takbiratul ihram dan sebelum membaca suratul Fatihah. Sehingga itu juga menjadi ada jeda. Ada makmum yang masuk datang baca doa iftitah. Ikan ya? Alhamdulillah. Selama ini suka baca iftitah Bu? Atau tergantung kondisi dan keadaan? Iya, saya sarankan tetap dibaca ya Bu ya. Walaupun kan sunnah ini Pak Ustaz baca. Baca, insya Allah itu faedahnya banyak. Kalau sampai sini kan berarti kita sudah paham. Oh ternyata ketika baca doa ini bukan hanya sembarangan doa. Dan ini bukan doa yang diajarkan oleh guru-guru. Ini memang doa sudah ada warid dari sana. Doa yang memang ada hujah dan dalilnya. Guru-guru kita berarti benar ngajinya. Betul ya? Selama ini menyampaikan berarti benar guru-guru kita. Ini ada keterangannya. Nah keterangannya ini tetap disampaikan. Ini kan biasanya untuk anak-anak biar anak ini semangat. Oh ternyata ada dalilnya, oh ada keutamanya. Tapi ibu-ibu harusnya lebih semangat juga. Dalam beribadah, oh ya berarti saya melakukan itu tuh berarti benar-benar ada keterangannya. Saya akan lebih mantap. Itu ya. Tapi jangan gara-gara ini akhirnya saya mau diulang aja sampai 7 kali. Jangan. Itu mah sunnah. Cukup 1 kali aja. Nah nanti Fatihahnya harus benar dikuat. Yang ngeliat, oh ini berarti 1 kali baca dia udah di bukan pintu langit, 12 malaikat mencatat, saya 7 kali baca aja deh. Itu namanya berarti melakukan sesuatu yang tidak ada contohnya. Itu ya. Nah kisah ini nggak mestilah ya. Tapi ini menjadi ibrah. Kisah-kisah ini memang ada asbabulnya. Kenapa sampai keturun doa itu? Nah kayak gini-gini daripada ngecap ibu-ibu ngajar ke anak-anak kita, ini aja diajarin. Intinya kan di sini mengajarkan tentang ketauhidan. Allah itu betul-betul maha besar. Orang yang kafir belum masuk Islam saja, dia pernah mungkin dapat pemahaman seperti itu, tapi di akhirnya berdebat kalah, kemudian perang, kalah juga perangnya orang-orang Islam, artinya sama orang Islam itu dapat ditawan, kemudian dibinasakan aja. Tapi ternyata Allah punya jalan lain. Begitu dibinasakan, ternyata dimasukin ke kotak besi, di bara api, ternyata orang itu sudah memanggil, si raja ini sudah memanggil nama-nama Tuhannya. Kan Tuhan itu ada namanya. Kalau namanya zaman Rasulullah ada Lata, Uzza, Manat, Hubbal, kan begitu ya? Nah ini juga ada namanya, disebutin namanya, tapi tetap nggak berubah jadi panas. Akhirnya begitu, oh saya berarti harus pakai kalimat ini kali, yang dipakai orang umat Islam. Dipakailah. Baca tadi apa? La ilaha illallah dipakai. Sampai akhirnya ini. Maka Allah berkehendak lain, turun air yang begitu deras, angin, kemudian poti besi tadi terbawa, jatuh di kumpulan orang-orang kafir masyarakatnya. Maka terbuka, maka si raja menjawab dan seperti itu. Disampaikan para raja, aku mengalami kayak gini. Mulai sekarang kita semuanya masuk Islam. Itu ya. Maksudnya ini gambaran maha besarnya Allah. Jadi ketika tadi Muhammad Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ibu tahu tuh kalimat itu adalah kalimat yang diucapkan oleh salah satu sahabat ketika ikut sholat Rasulullah dan itu disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya untuk di konteks hadisnya tadi dasar doa Allahu Akbar kabir pernyataan Rasulullah bahwa pintu langit dibuka bagi yang membacanya. Artinya Rasulullah membenarkan itu. Walaupun kebiasaan Rasul membacanya mulai dari wajah wajhiya lilladzi fataras samawati. Kenapa makanya Imam Tarawih suka cepat? Bisa jadi Imam Tarawih hanya baca dari antara ini, nggak semuanya dibaca. Atau nggak dibaca, nggak masalah. Jadi jangan suudzon sama imam. Insya Allah imam sudah bersertifikat. Iya. Kan? Kalau Tarawih lebih cepat kan?
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Itu imam paham. Dan itu justru ibu sendiri senang itu kan. Daripada Allahu Akbar. Ini imam lama amat. Belum mulai-mulai bismillahnya gitu kan. Kelamaan. Memang kita magi itu sih. Lama protes, kecepatan protes. Baik. Tuh ada sisa waktu 10 menit lagi Pak. Bawatir ada yang mau disampaikan? Enggak. Ini doanya saya penggal sampai sini dulu ya. Supaya gampang hafalnya. Baru sampai sini. Sampai wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Nah, belum sampai sini kan tadi? Belum sampai sini kan belum ya? Nah, sampai sini. Sampai wal ard. Sampai 2 baris begitu ya. Biar ibu gampang ngapalinya. Nanti coba akan saya akalin biar saya kirim. Ada yang disampaikan? Nah, mangga ibu. Nanti ibu. Cek. Cek 1, 2. Cek. Nah, betul. Salah. Mangga silakan ibu. Ya. Kemudian ketika rukunnya sholat, salah satunya adalah takbiratul ihram. Kemudian ketika kita melafazkan niat di dalam hati, Islam itu ke dalam hati. Sedangkan kalau takbiratul ihram itu kan kita di zahir ya Ustaz. Kalau kata bahasa Sundanya mah kita suka babak itu Ustaz. Punten, ada yang memanjakan Allah ya Ustaz. Allah harusnya mungkin seperti apa Ustaz? Allah kita mengucapkan niat seperti itu ya Ustaz. Itu kadang memang kalau misalnya kita sholat bahkan ada yang lupa Ustaz tidak melafazkan niat dalam hati. Itu juga seperti apa Ustaz? Yang keduanya yang intinya itu Ustaz punten artinya apa inti itu gitu sehingga tidak dibaca pun tidak apa-apa. Itu Ustaz. Ini wajah ini. Kita aja Ustaz kalau baik, pertanyaannya luar biasa. Jadi ketika kita lihat bahwa takbiratul ihram itu ada sholat. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang dilakukan di luar sholat. Ketika itu tidak sholat, jawab salam itu wajib hukumnya. Kemudian ada orang yang masih alhamdulillah itu jauh dari Allah. Beda. Tapi ketika itu sudah sholat, yang kayak gitu juga Allahu Akbar. Yang ini kok semua alhamdulillah. Itu ya Allah. Kenapa? Aktivitas itu haram semuanya. Itu makan, minum, ubah ketika di luar sholat, ketika dalam sholat haram. Saya ingat video anak saya yang nomor 2 waktu pas 3 itu sekolah. Padahal lagi pandemi, nggak boleh keluar, tapi baik pengen main bola kan. Sama juga sama teman-teman yang baik. Nawar menambil apa? Ya tunggu. Sampai gue tunggu. Kayak gitu. Anak kecil itu haram maksudnya. Nah, takbiratul ihram itu yang tadi ketika takbir pertama kali bukan takbir intiqal ya. Bukan takbir intiqal. Takbir intiqal takbir perpindahan dari setiap gerakan. Itu takbir intiqal namanya. Ini takbiratul ihram yang pertama kali. Allah. Nanti itu macam-macam, nanti juga akan dibahas nih tentang beginikah, atau begini. Itu banyak nanti. Dan ini semuanya intinya mengangkat tangan. Tapi ada begitu mengangkat tangan, tangannya sudah ditai begini, ada yang begini, ada yang begini. Itu semuanya pembahasan di fikih, ada semua. Nah kembali ke hadis lafaz dari Allahu Akbar. Pertama lafaz itu lihat tetap. Lafaz itu sudah seperti itu, adanya tidak boleh diganti. Nama Allah banyak.
Ya kan? Nama Allah banyak dah, Asmaul Husna. Gantian. Bentar-bentar namanya Abdul Rahman, Abdul Rahman gak bisa. Namanya Abdul Somad, Allah Somad gak bisa. Tetap Allahu Akbar. Dan tidak boleh dikulang. Dikulang itu gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hamzahnya tidak dibaca. Allahu Akbar. Allah. Dia ada akbarnya. Tidak. Atau ditambah lagi. Allah. Kalau hamzah ditambah di depan itu bisa jadi istifham namanya. Jadi bukan lagi pernyataan Allah Maha Besar, tapi pertanyaan Allah Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Atau bahasa dipanjangkan Allah Akbar. Yang boleh itu Allah, itu masih dimasuk. Allahu Akbar itu boleh. Ya, betul. Nah, ketika mulutnya Allahu Akbar, kalau pakai bahasa Imam Syafi'i, maka itulah dimasukkan. Niat tadi menerjemahkan kalau kita dijahakan usulnya kan? Niat aku sholat zuhur 4 rakaat dari imam karena Allah sih kan? Niat aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah kan? Allahu Akbar. Latih insyaallah bisa. Kalau pakai mazhabnya, saya mau enggak pakainya niatnya sesaat sebelum takbir aja dalam hati. Allah Akbar boleh, tapi itu berarti harus pakai, jangan begitu doang. Dalam ibadah itu tidak boleh talfik, bukan taufik ya bu, talfik. Talfik itu apa? Ngambil yang ente-entenya doang. Pakai mata dia, pakai mata. Lo kan mata nanti baliknya terus betul. Talfik itu tidak boleh karena untuk mencegah sesuatu yang campuran. Oke. Lafaz ini arti itu sesungguhnya aku. Sesungguhnya aku. Kemudian wajahku aku menghadapkan. Wajhiyya wajahku. Itu untuk menguatkan. Dan ini wajahku, dan itu ada di ayat. Siapa yang tahu kalimat inna sholati wa nusuki qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu juga ada pada ini wajah dari faqara samawati wa ardi. Itu ada di dalam Al-Qur'an. Tapi kalau di konteks hadis itu ada dua tadi, yang tidak pakai ini dan pakai yang ini wajah. Jadi kalau dipakai ini nama sama. Saya lupa tidak bawa buku, dulu pernah ada yang saya kasih siapa ya? Salah satu jamaah dulu ada yang nanya, kemudian saya kasih buku itu. Ada katanya jamaahnya baru masuk sholat atau masuk Islam belum belajar. Saya bingung satu jelaskannya. Juga ada buku panduannya itu, ada saya kasih buku itu. Itu bagus itu karena buku itu dirangkum keterangan dari beberapa imam. Ya kan beberapa imam. Ada versi lengkapnya, tebal ini, tapi kertasnya tebal. Makanya harganya itu lumayan. Ini saya nggak jual buku ya. Cuma kalau mau nanti saya pesan ke pusat buku kita. Karena buku itu hanya disampaikan oleh orang yang membutuhkan saja. Kalau yang tadi saya kasih itu versi singkatnya itu hanya membahas tahu bukunya saja. Lupa, siapa? Ada di ini. Ada. Ini baik. Cekapnya. Ada yang lain. Nanti ada Pak. Nanti saya cari dulu ya. Saya mau Pak. Ya. Masih ada yang mau Kiblatnya. ya, baik itu saya
Iya. Jadi iya. Ya. Jadi ibu sedang sholat, kemudian berdiri Allahu Akbar, ada yang lewat dan kemudian dia, itu maksudnya. Ibu sedang Allahu Akbar, ada yang lewat, ibu matanya ngeliat ke yang lewat. Tapi ibu udah begini, Akbar gitu. Udah. Kata ibu, ulangi gitu. Tarik. Iya, jadi memang ketika kita sholat, ini yang disebut dengan khusyuk. Batasan khusyuk juga kalau kita luruskan. Kalau khusyuk itu apa pengertian khusyuk menurut ini? Fokus. Itu ada Apapun ada apapun. begitu ngobrol itu asal itu cara itu ya selalu orgasnya berdampak dengan enggak kan karena iya yang berapa yang 3 saya kalau lagi tahan juga tapi saya lagi khusyuk. Sebetulnya ya khusyuk itu bukan berarti enggak ada kelapa. Katanya syarif khusyuk itu dia paham dan sadar dengan apa yang dilakukannya. Itu khusyuk. Jadi kalau ibu mulai ini rokat barahnya, ada nggak khusyuk. Betul. Rokat barahnya itu 2 kilo, nah itu berarti nggak khusyuk. Itu ya. Nah, nanti jawab satu-satu dulu ya. Saya kenapa ngomong begini ya jangan bertanya tuh. Jadi ketika kita dianjurkannya ketika sholat itu pandangan kita memang ke tempat sujud. Pandangan kita ke tempat Allah. Iya. Lalu kemudian itu terjadi beberapa perdebatan. Ada yang bilang sholat itu tidak boleh memejamkan mata. Tapi di dalam hadis yang lain itu memang ada juga kata Rasulullah, jika kamu melihat 2 binatang hitam mendekat dan melewati tempat sholat, maka bunuhlah. Artinya memang kita harus melek. Dan kalau kita misalnya datang begini, itu ada di depan kita ini. Tiba-tiba di depan kita berarti kita dari tadi nggak lihat kali kiri, tapi kalau Allah, bima korosak kelihatan ya. Lirikan yang seperti itu masih dimaafkan. Tapi kalau sudah nengok begini, ini batas. Ini kan anak-anak kita ini kayak gini soal. Ada yang baru datang. Betul ya? Ada yang. Kalau ini perdebatan, ini namanya dapat perdebatan fikih. Kalau masih begini nih, kotor ain, lirikan mata, ini makruh. Tapi jangan lebih 3 kali. Apalagi begitu. Wah, di sini. Ibu lagi sholat bahaya itu. Makanya begitu. Jadikan fokus. Tapi kalau tidak sengaja, ini tidak sengajaan. Allah. Itu berapa? Kaget tidak? Itu tidak sengaja. Itu kalau kaget dan sengaja ibu boleh ulang. Berarti tidak khusyuk tadi kan? Atau ibu tiba-tiba ditarik sama yang orang lain tadi. Menurut pendapat tadi mungkin putranya beliau, ibu tadi nggak khusyuk. Karena pendapat khusyuk itu berarti harus fokus lihat Allah gitu kan ya. Akhirnya ibu yang tadinya pada masih tetap khusyuk, jadi nggak khusyuk. Nggak khusyuknya kenapa? Gara-gara ditarik tadi. Padahal tadi kan ibu Allah, orang melihat pasti nggak kelihatan gitu ya. Kalau kasus seperti ini berarti ibu ya mengulang. Mengulangnya diulang dari sholatnya diulang. Apalagi baru takbiratul. Itu ya biar. Karena saya pernah alami. Begitu saya sholat, saya masuk ke seseorang dengan teman saya tulisan sholat gitu ya, yang di sholat malam. Tadinya beliau di sini, malah tidak di sini. Saya jadi pas di belakang imam. Begitu imamnya tahiyat, saya tahiyat begini duduk.
Begitu saya begini, Allah assalamualaikum begini, saya begini, lupa saya mau begini, depan imamnya gini. Baik, batang ke suratnya. Tadi orang surat sunnah, gitu kata gue. Saya matanya gini, ketawa saya. Saya batul gara-gara ketawa dan kaget. Kalau urusan soal ini terus saya terusin, kenapa dia nggak keganggu? Terus saya mata begini ya. Ini ya, saya masuk ke seseorang, ternyata sholat sunnah, beres rakaat itu, saya kan mau nambah kan, makanya dia nongol saya sambil mukanya membalik saya gitu. Akhirnya saya gara-gara kaget dan saya pengen ketawa, jadi saya keluar dulu, ketawa saya di belakang ketawa. Saya lihat ke tempat saya sesuatu lanjut dia lanjut sholat itu. Baik. Dan lebih. Tapi tadi ada yang nanya begitu. Ayo apa tadi? Kalau lupa jumlah. Oh, kalau lupa jumlah rakaat, itulah perbedaan. Ibu lupa jumlah rakaat dengan lupa jumlah makanan gorengan tim. Harus dibedakan ya. Kalau ibu lupa jumlah rakaat, ambil yang sedikit. Tapi kalau ibu lupa jumlah makanannya di kantin karena sambil ngobrol, ambil yang banyak. Berarti ya tadi gorengan 2 kilo daripada mau jadi kebayar. Kalau ini berapa aja 2 ambil yang 2. Gitu ya, simple. Nanti pertanyaannya makin banyak. Cukup saja ya. Wallahu. Baik. Mohon maaf lahir kita tutup dengan kata Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.